program Ngopi, Ngobrol Politik. Rumah Diskusi Publik di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Saturasi Suara. Sahabat abnuma pasti selalu di hati. Sahabat Istatu FM dimanapun Anda berada, malam hari ini kita kembali menayangkan program talk show Ngopi dari On Cafe Start FM live. Kami tayangkan hingga bermas pukul 11 malam ini nanti. Sahabat Istatu FM dimanapun Anda berada, pelantikan anggota DPRD periode 2019-2024 dijadwalkan pada tanggal 2 September 2019. Masa kerja DPRD yang bertugas pada periode 2014-2019 usai sudah. Dikabarkan masih ada yang tertunda yang belum diselesaikan oleh DPR 2014-2019. Malam hari ini dijadwalkan rapat paripurna pengesahan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2019. Rakyat telah memilih dan KPU telah menetapkan hadirnya anggota DPRD yang baru tentu memunculkan harapan baru, tapi tidak juga menutup kemungkinan untuk melakukan evaluasi kinerja demi perbaikan kinerja 5 tahun mendatang. Harapan patut kita panjatkan, sebab dari 40 orang terpilih hanya 37,5% yang merupakan petahana. Ada pergeseran besar dalam perolehan suara. Partai yang dulunya pemenang pemilu malah terlihat oleng. Ada partai di periode lalu tidak menempatkan satupun kadernya di DPRD, tapi kali ini bisa menempatkan sampai 4 kader untuk duduk di DPRD. Bahkan ada partai yang semua pemenang di periode ini kader yang berbeda dengan pemenang tahun sebelumnya. Dinamika politik itu begitu terasa. Namun yang terpenting adalah kinerja ke depan. Bagaimana dan apakah keputusan-keputusan yang dibuat nantinya bisa atau tidak menyentuh kemaslahatan konstituen, kemaslahatan rakyat. Di pundak 40 orang terpilih ini nantinya semua pertanyaan itu dibebankan demi tercapainya masyarakat yang sejahtera. Sahabat Istatu FM, hadirin undangan yang kami hormati, malam ini di acara Ngopi Start FM dengan tema DPRD Baru, Harapan Baru telah hadir di On Cafe secara live anggota DPRD terpilih, yaitu Sobir Lubis dari Partai Golkar, Edi Anwar dari PKB dikonfirmasi insya Allah bakal hadir, Sarifuddin Ansari dari Partai Amanat Nasional juga dikonfirmasi. Kemudian Budiman Porotan dari PKS juga telah kita konfirmasi. Anggota DPRD terpilih periode 2019 yang juga akan ikut dilantik pada 2 September mendatang. Kami mengundang Dodi Martua dari Partai Demokrat, kemudian Irfan Sukri Tanjung dari Hanura, dan Erwin Effendi Lubis dari Partai Gerindra. Selain itu turut hadir di antaranya adalah sahabat kita Asimran Haitami hadir, makasih. Kemudian juga sebagai telah kita konfirmasi hadir juga insya Allah dalam perjalanan Askolani Budayawan, kemudian Pak Nedi Rinaldi dari akademisi, Pak Yusuf juga sore tadi juga kita konfirmasi sebagai tokoh masyarakat sekaligus mantan sekretaris Dewan, Pak Dr. Andus Lubis, terima kasih Bang sudah hadir di sini. Bang Iskandar Hasibuan telah hadir, KPU juga komisioner KPU telah hadir, Insinyur Amin Daulay juga telah hadir di
sini, kemudian tokoh masyarakat, tokoh pemuda juga telah hadir di sini. Kami ucapkan selamat malam dan selamat diskusi kita pada malam hari ini. Baik, yang tentunya masyarakat telah merasakan dampak dari setiap keputusan yang telah dibuat oleh DPRD pada periode lalu. Hasilnya terlihat pada pemilu lalu hanya 37,5% yang kembali dipercaya konstituen untuk menjadi penyambung lidah mereka. Baik, untuk hadirin dan sahabat Istana FM, Ada rasa kekecewaan oleh masyarakat di periode 2014-2019 yang terkait dengan kinerja DPRD. Kedepan ini berharap kita oleh masyarakat dinyatakan bahwa masyarakat kita telah menentukan pilihan lebih dari 2/3 anggota DPRD yang baru. Oleh karena itu kita minta penjelasan sebenarnya realitanya kondisi DPR kita 1 periode yang lalu. Langsung saja Pak Ais Imran, anggota DPR yang terhormat, berusia tinggal 1 hari lagi. Insya Allah tanggal 2 akan dilantik yang baru. Habis itu sama dengan Pak Amin, sama dengan Pak Iskandar, tambah gelar menjadi mantan anggota DPR. Kami mohon penjelasan sesungguhnya seperti apa perjalanan DPR kita selama periode 2014-2019. Baik, terima kasih. Tadi latar belakang dari sebelum dijelaskan duduk masalah yang dialami periode yang tinggal 1 hari ini adalah adanya rasa kecewa masyarakat. Saya berpandangan proses rekrutmen anggota legislatif tidak bisa kita lepas dari perjalanan sangkut paut dan juga kualitas yang dimiliki baik oleh partai, baik oleh individu-individu calon atau juga masyarakat selaku pemilih. Dalam 1 periode ini, kalaulah masyarakat mengapresiasi ada kekecewaan terhadap apa yang dilalui selama 1 periode ini, saya pikir kembali ke yang tadi. Kalaupun dalam proses pelaksanaan tugas-tugas dalam mendedikasikan diri di lembaga legislatif, tentunya juga banyak dipengaruhi oleh dinamika yang berkembang di internal institusi lembaga legislatif DPRD Mandailing Natal. Dari awal ini sudah kita rasakan betapa sulitnya institusi kita ini untuk mendinamisir fungsi-fungsi yang ada, karena belum terselesaikannya sentimentasi dari warna-warni politik yang bersumber dari lembaga-lembaga politik yang berhasil mendudukkan kadernya di lembaga DPRD, dan ini mengkristal nyaris 1 periode. Ulah jengkol itu tidak terrekat dengan baik di internal lembaga DPRD. Saya karena H-1 makanya berani menyampaikan ini. Karena sudah H-1. Kalau ada pun yang komplain
sudah tidak setajam yang dimainkan Pak Kandar dulu waktu masih tak percaya. Jadi ada kelucuan politik di sini. Di internal DPRD ada dua kubu. Kesannya terjadi belah jengkol dalam melaksanakan fungsi-fungsi DPRD itu. Jadi wilayah fungsi itu menjadi dua kutub. Yang saya maksud jadi lucu dia karena dalam tataran berikutnya yang dua kutub ini mengerucut di luar gitu. Artinya sebagai unsur pemerintahan, DPRD sebagai unsur pemerintahan justru keluar tidak nampak ini yang belah jengkol. Masing-masing berupaya adu cepat untuk dekat dengan eksekutif selaku pimpinan pemerintahan. Bukan pimpinan pemerintah, pimpinan pemerintahan. Secara normal barangkali sah-sah saja, bahkan ini menjadi surprise bahwa lembaga DPRD bisa bersinergi dengan baik dengan kepala pemerintahan. Tetapi dalam substansi tugas-tugas ke DPRD-an ini menjadi ganjalan psikologis sehingga nyaris tidak ada yang menggelengkan kepala ketika kepala pemerintahan menyatakan ABCD. Nah disinilah saya lihat sehingga masyarakat yang berharap dinamika perwakilan mereka ini mampu untuk menyuarakan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Itu yang diharapkan mereka sebetulnya. Bagaimana agar persoalan-persoalan yang ada di perut masyarakat ini bisa mereka suarakan, bisa mereka lakukan tekanan-tekanan politik sehingga turun kebijakan pemerintah untuk menjawab itu. Ini nggak nampak, nggak terasa sama masyarakat. Salahnya di mana? Salahnya karena kami tidak mampu untuk mengkonsolidasikan kekuatan legislatif itu secara sempurna, sehingga ada saja upaya-upaya untuk memanfaatkan ketidaksolidan di internal lembaga ini untuk mempermudah langkah-langkah bagi pihak legislatif dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan, pelaksana APBD, pelaksana kebijakan-kebijakan. Sementara DPRD dengan fungsi yang begitu mendasar, baik dia pengawasan, baik dia penganggaran atau juga pembuatan peraturan-peraturan, ini nyaris tidak bisa seimbang dengan kekuatan eksekutif. Seingat Pak Imran, ada berapa yang bisa diterbitkan selama satu periode terkait dengan peraturan? Kalau yang terkait dengan peraturan, saya pikir kecuali perda penetapan APBD gitu, perda yang lain? Saya tidak tahu persisnya, cuma yang sifatnya perda inisiatif, saya pikir tidak berjalan dengan baik dan tidak menghasilkan sesuatu yang dapat mengangkat derajat dari pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD. Baik, terima kasih Pak Imran. Sementara kita ke KPU dulu. Sementara KPU memberikan penjelasan hasil pemilu kita, berapa orang baru, bisa nggak KPU mengkatalisasi atau mengkategorikan anggota DPR yang 40 ini berapa sebenarnya politikus? Atau apakah persentasenya lebih banyak pengusaha ketimbang politikus? Termasuk juga bagaimana hasil perolehan yang petahana dan juga orang yang baru sama sekali masuk terpilih sebagai anggota DPR. Bisa dijelaskan oleh KPU? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi nabiyya ba'du. Terima kasih atas undangan dari Radio Star FM. Sebelumnya kami mohon maaf sekaligus salam dari Ketua KPU karena beliau tidak bisa hadir bersama kita.
Sebab malam ini ada beberapa kawan komisioner yang diminta standby untuk nanti ikut membahas PAPBD 2019, sebab di situ ada anggaran pilkada yang ditampung. Nah, kita mulai nih. Baik, tadi menjawab pertanyaan dari moderator. Ya. Dari 40 anggota DPR yang terpilih, dalam catatan kami, ntar ini angka-angka takut salah nanti. Iya. Ini faktanya. Ya. Iya. Jadi dari catatan kami, dari segi usia ini kita anggota DPR kita ini dari rentang 25 tahun itu yang paling muda, yang paling senior itu ada 64 tahun. Boleh disebut Mas yang 64 tahun? Ya Pak Sarling kalau saya tidak salah. Pak Sarling dari Golkar. Yang paling muda itu dari, kalau tidak salah, dari Gerindra, namanya Rinaldi kalau tidak salah. Seterusnya dari segi produktivitas, 50% anggota DPR terpilih ini atau 20 orang ada di usia 40 sampai 50 tahun. 40 sampai 50 ya. 20 orang. Sangat produktif ini sebenarnya, 40 sampai 50 ya. Usia emas kita katakan nih kalau ada segi pemikiran. Seterusnya untuk menjawab apakah anggota DPR periode 2014-2019 masyarakat puas atau tidak puas, tapi faktanya 18 orang dari 40 orang ini adalah anggota DPR periode 2014-2019. Berapa orang? 18 orang. 18 orang petahana. Iya, 18 orang petahana. Paling banyak dari partai apa? Saya lupa. Ya, oke. Lanjut. Siap. Seterusnya kemudian dari apakah nanti bisa semakin baik kinerja DPR ini? Dari 40 orang itu ada 22 itu pernah menjadi anggota DPR, termasuk petahana, dan mungkin di periode 2009-2014 ada 22 orang. Ada Pak Saprudin Ansari ya, ada jeda dia Nisat Sidik gitu ya, sebelumnya anggota DPR kemudian tidak terpilih lalu terpilih lagi gitu ya. Ya, termasuk Nisat Sidik dan Pak Ansari. Seterusnya kalau data menurut kami 18 orang tadi yang terpilih kembali itu lebih dari separuh yang mencalonkan, karena 40 orang anggota DPR periode yang lalu tidak semuanya juga kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR, termasuk Bang Imran ya tidak lagi mencalon sebagai DPR Madinah. Bang Imran mencalon naik kelas provinsi. Iya, di DPR Madinah tidak lagi. Tapi tertunda menunggu Sumatera Tenggara gitu. Oh. Ya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan dari data yang ada di kami, dari 40 orang ini menurut kami yang lebih dikenal, kami baca dari CV-nya ketika mendaftar 50-50 nih, ada 50 orang yang lebih kita kenal sebagai politisi, 50 orang, 50%, 50% atau 20 orang, dan 20 orang lagi lebih kita kenal sebagai pengusaha. Jadi kalau dari data ini, kalau saya pribadi optimis insya Allah perbaikan ke depan ada, karena dari segi usia juga 50% itu usia emas dari segi pemikiran. Kemudian perpaduannya juga tidak semuanya politisi dan tidak semua juga pengusaha. Saya pikir itu. Ada kaum agamis yang masuk? Ada beberapa orang, tapi tidak sampai 20%. 20%. Baik. Terima kasih datanya. Saya ke saudara Sobir yang terpilih ini. Sobir ini pengusaha atau politikus ini? Kalau kita bilang tidak pengusaha, kenapa ketua Kadin? Kalau kita bilang tidak politisi, tapi dia juga bagian dari kader partai. Kita beri kesempatan sama Bung Sobir sebagai anggota DPR terpilih. Kita tahu bahwa kami berdiskusi, ada Bang Iskandar, kemudian ada Pak Askolani sebagai budayawan, kemudian ada Irwan Shah waktu itu politisi dari P3, juga ada Sobir, bahwa ideologi partai atau visi misi platform semua itu Bang Kandar tuh sangat pesimis bahwa itu tidak bagian dari menjadi pilihan masyarakat untuk dipilih. Bahkan kalau bisa disebut dia namanya si perjuangan, itu katanya itu juga sulit. Sobir ini masuk ke depannya ini sebagai anggota DPR yang diharapkan oleh masyarakat Mandailing Natal
apa yang paling prioritas dilaksanakan? Kondisinya tadi sudah digambarkan oleh Bang Imran, bahwa begitu saya bertanya tadi berapa perda yang diterbitkan selama satu periode, saya melihat Bang Iskandar senyumnya sangat sinis tadi. Itu. Nah, ini apa target itu? Silakan sebagai politisi, pengusaha yang menjadi anggota DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Boleh lantang ya ngomongnya biar bagus. Mikrofonnya agak bermasalah. Sesuai dengan tema yang disampaikan ke kita, itu kita lihat DPR baru, harapan baru. Iya, DPR baru, harapan baru. Tadi kita juga sudah mendengar sama-sama bagaimana analisa pengalaman yang telah dilalui oleh para senior kita sebagai anggota DPR periode sebelumnya. Jadi kalau kita melihat dari sektor regulasi, pada prinsipnya hampir sama, belum ada perubahan tentang bagaimana mekanisme seperti yang digambarkan oleh Pak Kanda tadi, menyangkut masalah bagaimana aturan dan permainan di dalam lembaga DPRD Kabupaten Mading Natal. Tinggal lagi kita, saya pribadi sebetulnya tidak terfokus kepada satu sisi untuk bisa untuk menyuarakan aspirasi masyarakat itu tidak pada satu sektor, sehingga nanti tidak terjadi miskomunikasi atau mungkin semacam kekurangpuasan dari konstituen terhadap anggota DPRD Kabupaten Mading Natal. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tadi dari analisa yang disampaikan oleh Abang Anda tadi, memang kalau kita rujuk secara aturan main, disinilah kadang perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait menyangkut masalah apa saja yang harus diciptakan oleh sebuah lembaga. Konkretnya bicara mengenai pemerintah pusat, katakan DPR RI, undang-undang, kemudian di kabupaten kota provinsi itu perda, itu masih dominan dipengaruhi oleh eksekutif. Nah, jadi kalau kita mengambil ilmu kebijakan dalam artian satu sisi itu tadi kekuatan yang kita miliki selaku anggota DPR, perlu juga dibarengi kekuatan lobby. Kekuatan lobby, karena bagaimanapun setajam apapun dia anggota DPR-nya, tidak akan bisa manakala tidak ada sebuah kebersamaan. Itu yang saya tangkap, yang saya lihat, itu yang saya mungkin akan rasakan ketika insya Allah nanti akan dilantik. Kenapa? Karena sebagai ilustrasi bagi kita, ketika terjadi pemilihan legislatif, kalaupun dia parameternya SDM, seorang profesor dokter pun kalau tidak terpilih itu sama saja. Kemudian ada juga yang tamatan pas-pasan, tamatan SMA, kalau memang dia dipilih ya masuk. Ada yang kalah insinyur oleh paket gitu lah kira-kira. Jadi sebetulnya kalau saya pribadi itu harus membuat sebuah terobosan baru. Manakala memang dia itu kekuatan yang kita miliki secara kelembagaan kurang, maka harus memang ada semacam kekuatan lobby. Karena ini lembaga, mohon maaf ini para senior semua ini, lembaga politis, dinamis gitu. Nah, sementara eksekutornya adalah eksekutif. Inilah sebetulnya yang menjadi bahan pemikiran bagi kawan-kawan yang akan dilantik insya Allah tanggal 2 itu. Bagaimana sinergitas ini akan terbangun. Manakala sinergitas ini terbangun, maka otomatis apa tadi judul kita, apa tema kita, apa tadi pendapat masyarakat terhadap DPR ini yang mohon maaf itu kurang memuaskan, maka apabila terjadi sinergitas otomatis sedikit demi sedikit terwujud. Nah, ini janji
barangkali bisa ini kita publikasikan dan ini menjadi rekam jejak digital ini. Kita masukkan nanti ke berbagai media sosial kita. Berani nggak seorang sopir lubis politisi muda masuk ke DPR? Apa yang menjadi terobosan utama melihat dari perjalanan 5 tahun yang lalu? Berani nggak misalnya menginisiasi peraturan daerah, melakukan pengawasan dan tentunya juga mengkoreksi budgeting? Karena kasusnya kan kasus yang belakangan ini ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan prosedur. Malah DPR sendiri menuding bahwa itu adalah kesalahan pemerintah dan meminta pertanggungjawaban sama pemerintah. Yang berkomentar ada di antara kita gitu. Nah, itu pengawasan, tentu pengawasan budgeting kenapa bisa lolos bahwa penggunaan anggaran itu tidak sesuai dengan aturan. Kemudian fungsi-fungsi itu apa yang saudara tawarkan untuk masyarakat kita menggunakan fungsi-fungsi DPR itu? Oke, terima kasih. Yeah. Itu tadi kembali seperti yang disampaikan, kekuatan lobby. Kekuatan lobby. Setajam apapun kita kalau main tunggal tidak bisa, pasti akan disebutkan. Karena memang ini kolektif. Ya. Jadi kita yang bisa kita tawarkan itu adalah bagaimana kita bisa melobi. Ketika kita sudah pada posisi menguasai lobby, maka tergantungnya lagi. Apakah kita masuk ke wilayah yang hitam atau ke wilayah yang putih? Artinya apakah dia kepentingan rakyat atau kepentingan pribadi? Itu kita maksud. Makanya kalau ditanyakan kepada kita itu janjinya itu bagaimana, kita bisa aja itu nanti mengatakan janji, oke, tapi pada prinsipnya kalau hanya sebatas main tunggal tidak bisa. Nah, tapi kita berupaya semaksimal mungkin. Bagaimana tadi kita lihat dan kita dengar langsung tadi pengalaman yang dirasakan oleh senior saya langsung dari Golkar ya. Otomatis ini akan menjadi acuan bagi kita apa kira-kira yang bisa kita buat terobosan baru sehingga apa yang diharapkan masyarakat ini sedikit demi sedikit ada semacam kekuasaan. Berarti lobby itu akan terus dilakukan ya untuk menggunakan fungsi-fungsi itu, karena memang pengamatannya selama 5 tahun ini fungsi-fungsi itu DPR itu nanti ada sikap redaksi kita yang menyampaikan itu. Terima kasih untuk sementara. Saya ke senior kita dulu, Bang Herudin. Kalau adanya pergantian besar-besaran dari data yang disampaikan oleh KPU tadi menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja periode 2014-2019, artinya masyarakat belum apatis dan masih percaya akan ada yang peduli dengan isu-isu penting yang berkaitan dengan hidup mereka. Abang sendiri menilai gimana, Bang? Jujur, Bang, Abang bisa melihat ini ke depan dan bagaimana Abang bisa menganalisa yang tadi data sudah disampaikan oleh KPU, ada pengusaha hampir 50%, politikus 50%, yang baru berapa orang, dan yang petahana hampir 18 orang yang terpilih. Abang ke depan ini melihat ini bagaimana? Baik, terima kasih Star FM yang telah membuat acara ini. Barangkali ini termasuk juga untuk pendidikan politik di Kabupaten Mandailing Natal. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada anggota Dewan terpilih. Insya Allah tanggal 2 dilantik 2024. Karena bagaimanapun mereka ini adalah putra-putra terbaik yang telah dipilih oleh rakyat. Dan Adinda Sobir yang hadir malam ini, Anda ini adalah harapan dari kami sebagai rakyat. Bagaimana memperjuangkan memperjuangkan hak-hak rakyat di pemerintah. Itu harapan sebenarnya. Kalau kita lihat dengan perkembangan politik belakangan ini, sudah berubah pola pikir masyarakat untuk memilih anggota dewan. Kalau dulu barangkali Wani Piro selesai, tapi sekarang saya melihat pertempuran begitu seru, tapi belum tentu terpilih. Begitu ketatnya persaingan. Dan barangkali ini harus diwanti-wanti oleh anggota DPR terpilih. Kalau mau terpilih lagi tahun depan 2014, mereka harus lebih banyak berbuat untuk rakyat. Kalau tidak tergeser, karena kita
sudah 20 tahun menjadi kabupaten. 20 tahun, benar. 20 tahun Ya. menjadi kabupaten. Tentu ini pengalaman yang sangat lama. Rakyat sudah mulai berubah pola pikirnya. Ya. Biarpun kita tidak artinya menafikan masih ada money politik, Ya. tetapi saya menyarankan bahwa itu bukan yang utama kalau untuk 2014 ke depan. Abang optimis nggak? 2024. Ya. Optimis nggak 5 tahun ke depan ini? Pada Saya optimis. Kenapa? Alasannya iya. Kenapa saya optimis? Ya. Sekarang yakin, seperti saya katakan, sekarang bertumbangan anggota dewan. Kalau mereka tidak jeli, tidak bekerja di dewan sana, jangan harap mereka terpilih kembali untuk 2024. Jadi yang saya lihat kalau tadi kepentingan-kepentingan di dewan ini, jadilah anggota DPR yang menggonggongi pemerintah. Jangan yang mengangguk-angguk pemerintah. Begitu Anda kuat, Anda pasti bisa berbicara apa saja kepada pemerintah. Sudah ada kewenangan itu. Kewenangan itu ada, luas sekali. Sekarang ini yang tidak disadari oleh anggota-anggota dewan kita sebenarnya. Ya kan? Mereka punya kekuasaan yang sangat luas. Punya hak imunitas lagi. Punya hak imunitas lagi, coba bayangkan. Tapi ini mereka sia-siakan. Hanya seperti Adinda Sobir tadi bilang, hanya bargaining, lobby. Itu silakan, tetapi kekuatan DPR itu tolong tunjukkan. Itu harapan kami sebagai rakyat. Ya kan? Tunjukkan bahwa Anda pro rakyat. Masih banyak yang perlu diperhatikan di penyapungan. Mohon maaf, ini ibu kota kabupaten, sampahnya di mana-mana. Oh, Bang Kandar itu yang punya urusan nanti. Ya, artinya ini, ya kan? Ini harus disuarakan. Apa poin terpenting menurut Poin Abang yang terpenting, perlu diperjuangkan? bekerjalah dengan niat bagaimana Anda melangkah ke DPR. Barangkali Anda semua yang terpilih begitu mencalon jadi DPR bukan niatnya cari uang. Saya yakin. Niatnya adalah untuk berbakti kepada Mandailing Natal. Saya yakin itu. Oke. Makasih. Baik, sahabat STATFM, kita telah mendengarkan pemaparan dari anggota DPR. Saya mengutip kembali istilah itu, min satu lagi. Dan anggota DPR terpilih juga sudah menyampaikan rasa optimismenya. Tokoh kita juga sudah menyampaikan rasa optimismenya. KPU juga telah menyampaikan datanya. Baik, sahabat STATFM dimanapun Anda berada, Anda dapat mengakses siaran kami ini lewat live streaming kita di www.statfmmadinah.com dan semua media sosial kita juga dapat terakses. Apa yang disampaikan ini, sebelum kita ke narasumber kita berikutnya dan apa target yang dicapai baik secara personal sebagai pertanggungjawaban kepada konstituen maupun sebagai kader partai, tentu kita simak dan kita dengarkan dulu apa sikap redaksi Start News dalam sepekan ini menjelang pelantikan anggota DPRD pada tanggal 2 September 2019. Program Ngopi, Ngobrol Politik. Rumah Diskusi Publik di Radio Start 102,6 FM.